Yo, balik lagi sama gue Channel Martin. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoinnya. Ya, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan ada info terbaru mengenai si Luna, kemudian ada menyerempet sedikit tentang si VD dan BTT ya. Jadi itu langsung dari bosnya Indodax, kalian bisa pantau atau yang belum nonton bisa tonton di video kemarin nih ya. Kemudian untuk Bitcoin dan juga rekomendasi koin part kedua, ini part 1 ya, ini part 1, ini part kedua sudah saya update. Part kedua itu ranking 11 sampai 20-nya, teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke pembahasan kita di awal itu dari si Nayib Bukele ya. Ini kan di tweet tanggal 16 Mei 2022 ya. Dia bilang tomorrow. Ya, tomorrow. Berarti hari ini ya. Soalnya kan dia nge-tweet tanggal 16 Mei, 32 central bank dan 12 financial authorities ya. Tadi ada 44 country, berarti 44 negara itu akan bertemu di El Salvador ya untuk ngebahas untuk financial inclusion ya, digital economy ya, banking the unbanked ya, kemudian juga Bitcoin juga teman-teman ya, dan benefitnya apa aja dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dia ada sebutin juga bank-banknya apa aja gitu kan, di sini tuh jabarin sama dia tuh. Jadi sekali lagi ini adalah hal yang cukup menarik ya. Pertemuannya itu berlangsung hari ini, dan di sini juga kita bisa lihat di sini ya tuh 44 negara ini bertemu hari ini di El Salvador untuk mendiskusikan ya, salah satunya ada Bitcoin juga ya di sini. Jadi ya bisa dibilang dari si El Salvador ini ngajak lah ya, atau bisa dibilang ngelobi lah ya 44 negara lain ya untuk bisa mengadopsi Bitcoin. Nah, kurang lebih kan seperti itu tujuannya gitu kan. Si El Salvador istilahnya ngajak lah yang lain nih Bitcoin nih, benefitnya ini dan lain sebagainya. Jadi dia memperkenalkan lebih luas setelah memang kita tahu si El Salvador ini sudah melegal tenderkan si Bitcoin. Jadi ya kalau yang nanya apakah bagus, ya untuk kedepannya bagus lah ya. Jadi semakin banyak negara yang aware tentang si Bitcoin, apalagi langsung dari si El Salvadornya. Cuman kalau misalkan untuk jangka pendeknya ya, well, kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Bisa aja kalau misalkan menjelang pertemuan ini malah harganya di dropin, di dump lagi ya, biar orang-orang waktu dengar nih ya, contohnya bisa dengar, oh dari speech-nya di El Salvador Bitcoin bisa ini dan sebagainya gitu kan. Malah at the same time malah harganya di dump, atau setelah acara ini harganya di dump, di drop dan lain sebagainya gitu. Jadi dibuat bingung nih ya, negara-negara 44 negara lain ini dibuat bingung loh, katanya Bitcoin ini dan itu malah harganya ini drop signifikan ya, bagaimana dan lain sebagainya kan. Jadi nebarin ketakutan bisa nggak ya, bisa aja gitu ya. Jadi sama aja kayak misalkan waktu si El Salvador ini melegal tenderkan Bitcoin kan, waktu itu harganya malah drop cukup dalam gitu kan. Jadi ya bisa aja hal seperti itu terjadi, untuk berhati-hatilah khususnya hari ini gitu teman-teman ya. Untuk si Bitcoin, dimana kita juga tahu sekarang kan di market yang lebih condong di bear ya. Memang kita berada di bear market saat ini, itu untuk naik itu agak susah, lebih gampang turunnya. Jadi ya cukup lebih berhati-hati lah ya buat kita semua. And then ini untuk informasinya diawali. Kemudian untuk si USDT dominance time frame 4 jamnya masih sama pembahasannya seperti kemarin. Ini adalah area resisten, istilahnya menjadi resist kuat ya untuk si USDT dominance secara time frame 4 jam itu di kisaran 6,5 sampai 6,58%. And then kita bisa lihat dia masih struggling di EMA 34 dan 55 ya, garis warna merah dan biru ini. So kita udah lihat dia sekarang ini sudah breakdown dari EMA 34 ya, and then potentially dia testing kembali terhadap EMA 55 seperti sebelumnya. Apakah di sini adanya reaksi yang lumayan signifikan seperti sebelumnya? Jikalau seperti itu yang terjadi, maka kita akan melihat untuk dia bisa going up lagi. So untuk si Bitcoinnya bisa endlosor lagi teman-teman ya. Jadi sekarang kan kita bisa lihat si Bitcoinnya lumayan naik kan, karena memang si USDT dominance kita udah melihat dia adanya penurunan sampai dia mampu breakdown dari EMA 34 nya. So memang ini keterbalikannya ya. Kalau misalkan si USDT dominance ini melemah, Bitcoinnya kita akan melihat malah menguat dan sebaliknya. Jadi memang untuk concernnya sekarang time frame 4 jam itu berada pada EMA 55. Nah breakdown dari sini ya akan memberikan booster pada si Bitcoin. Ya, jikalau breakdown dari situ ini akan memberikan booster pada Bitcoin. Tapi kalau misalkan di situ adanya pemantulan seperti yang tadi saya infokan, ataupun seperti pergerakan sebelumnya, so yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya akan kembali tertekan. Jadi ini adalah area yang sangat krusial dan penting untuk saat ini terhadap si USDT dominance ya, time frame 4 jam. Oke. Next ini untuk Bitcoin dominance masih sama, dia sideways satu aja seperti pembahasan saya beberapa hari lalu, dia cuma sideways aja di sini. So hopefully
ketika memang dia retest ya, teman-teman, retest terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya mendapati yang namanya endolosor lagi lah ya ke kisaran 42,88 sampai 43,14% ya. Nah, tapi kalau misalkan dari area sini aja dia testing sejenak kemudian adanya pemantulan atau rebound yang lumayan, so kita akan melihat untuk si altcoinnya kembali endolosor atau tertahan terhadap penguatannya. Ya, jadi ini dulu untuk jangka pendeknya karena memang masih sideways aja sih teman-teman dari kemarin ya. Jadi concern kita masih sama. Next untuk si Bitcoin time frame daily masih sama juga ya, outlooknya ini secara daily membentuk yang namanya falling wedge pattern. Kita lihat, bisa lihat juga ya, ini beberapa kena atas 1, 2 untuk bagian atasnya menjadi resistance dan bagian bawahnya juga ya menjadi supportnya. And then kemarin ada juga yang nanya, tapi kan kemarin sudah breakdown. Yes, kemarin memang sudah breakdown, tapi waktu dia close candle ya, penutupan candle itu masih berada di atas trendline support ini tuh. Kita bisa lihat nih masih berada di atas trendline supportnya, so masih oke ya. Berarti ini kita bisa bilang yang seperti yang namanya fake out. Jadi seolah-olah akan dibawa turun lebih dalam, tapi at the same time langsung adanya rebound yang lumayan signifikan pada pergerakan si Bitcoin. Jadi kita bisa bilang ini yang namanya lah fake out ya teman-teman, kecuali kemarin ketika dia drop dan close candlenya di bawah area trendline support ini. So kalau misalkan seperti itu yang terjadi, maka lebih condong untuk bisa melanjutkan penurunannya pada Bitcoin. Tapi kita lihat di sini adanya rebound yang lumayan signifikan, and then dia membentuk seperti tail candle cukup panjang ya. Berarti kan benar-benar ada yang serok lah, kurang lebih seperti itu kan gampangnya. Kemudian dia berangsur-angsur naik, sudah close candle di atas 31.000, tapi langsung dibanting turun lagi kemarin ini sampai ke $29.000 gitu ya. Kemudian ini close candlenya di sebentar di 29.800-an. So sekarang ini sedang ada pemantulan sedikit untuk si Bitcoinnya. Jadi kalau misalkan secara daily time frame, fokus saya masih sama. Sebelum dia benar-benar mampu maintain areanya di atas level $31.000 ya untuk si Bitcoin, berarti belum adanya sign yang cukup positif untuk si Bitcoinnya. Tapi kalau misalkan dia mampu maintain di atas 31.000 secara daily time frame, ya menurut saya itu adalah hal yang cukup positif untuk si Bitcoin, at least bisa melanjutkan penguatannya ke area yang kemarin sudah saya infokan teman-teman ya. Seperti di 34.000, kemudian di sekitar 36.000 sampai 37.800-an dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan dulu untuk si beberapa target resistance Bitcoin, and then supportnya masih sama yang cukup penting di kisaran 28.500 dan di sekitar 28.000 dolar ya. Juga bisa dipergunakan untuk trendline support ya yang terbentuk pada si falling wedge pattern ini dari time frame daily-nya untuk si Bitcoin. Oke guys, jadi untuk si Bitcoin time frame 4 jamnya memang seperti pembahasannya kemarin, dia sudah breakdown dari si rising wedge pattern-nya. Jadi itu adalah salah satu bearish pattern, and then dia masih bisa tertahan ya, teman-teman, at least di box warna merah ini yang sebelumnya menjadi support and then resistance si Bitcoin secara hourly time frame yang lumayan berfungsi lah ya. Dan sekarang dia lagi testing di trendline supportnya nih ya, yang sebelumnya kita bisa lihat di sini mampu mantul nih di support, ini mantul di support, and then ketika di breakdown dia mencoba masuk, kepukul mundur lagi, mencoba masuk lagi nih teman. Jadi dia lagi testing, plus sekarang ini posisinya sedang berada di atas EMA 34 time frame 4 jamnya. So kalau memang dia mampu mempertahankan area posisinya seperti ini di atas EMA 34 time frame 4 jamnya, memang adanya potensi untuk dia bisa going up lagi, mengalami penguatan kembali at least ke kisaran box warna merah ini yang dekat sekali dengan EMA 55. Jadi adanya confluence of resistance, karena kita lihat juga dari pergerakan sebelumnya ini setelah dia mampu breakout langsung dibales, berarti di situ adanya menjadi area yang cukup menarik lah untuk bisa di take profit oleh para whales dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di box warna merah ini cukup krusial menurut saya pribadi. Ini di kisaran 30.750 dolar sampai sekitar 31.000-an dolar. Jadi di situ adanya confluence of resistance plus juga EMA 55 time frame 4 jamnya perlu sekali diperhatikan ya teman-teman. Kalau misalkan dia mampu close di atas bahkan area ini ya berpotensi untuk next target di kisaran 31.900 dan di 32.600 dolarnya. Tapi kalau misalkan ketika dia memang mengalami penguatan lanjutan di area sini, kemudian next candle-nya malah seperti ini yang kejadian, berarti kan bisa dibilang seperti false break untuk dia bisa istilahnya going down lagi atau endolosor lagi
ke area bawah sekitar 29.500, 29.600 dolar. Jadi bisa diwaspadai jikalau terjadi seperti hal sebelumnya nih. Ya. Kemudian juga kalau misalkan dia mengalami penguatan ke arah sana juga bisa juga membentuk yang namanya double top nih. Top 1 and then potentially top kedua. Ya, jadi seperti double top gini, huruf M. Ya, untuk dia bisa drop bahkan ngejar ke kisaran 28.650 dolar. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai ya sama teman-teman sekalian secara time frame hourly-nya. Ya, jadi memang ini lebih jangka pendek ya, time frame 4 jam. Jadi itu aja teman-teman sekilas informasi dan pembahasan mengenai si Bitcoin hari ini. Tentunya kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.